Gegerkan Federasi FIFA. Aksi protes keras timnas Cina terhadap dua pemain naturalisasi Indonesia yang disahkan oleh FIFA menuai perhatian di kalangan Federasi FIFA. Timnas Cina terancam didiskualifikasi oleh FIFA apabila tidak menghentikan protesnya tersebut. Begini fakta lengkapnya. Kabar yang sangat super baik, bikin fans timnas tenang, full senyum dan bahagia, bisa tidur nyenyak. Dikonfirmasi oleh klubnya FC Dallas. Penjaga gawang kesayangan kita semua Maarten Paes sudah mulai pulih dan mengikuti latihan. Siap bergabung bersama timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Lini belakang semakin meyakinkan. Untuk pertama kalinya duet back tangguh kelas Eropa yaitu Jay Itzes dan Jordi Amat akan bermain bersamaan melawan Bahrain dan Cina nanti. Dijamin pertahanan Indonesia akan semakin kuat, kokoh, tak tertandingi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gegerkan Federasi FIFA. Aksi protes keras timnas Cina terhadap dua pemain naturalisasi Indonesia yang disahkan oleh FIFA menuai perhatian di kalangan Federasi FIFA. Timnas Cina terancam didiskualifikasi oleh FIFA apabila tidak menghentikan protesnya tersebut. Begini fakta lengkapnya. FIFA ancam diskualifikasi timnas Cina akibat protes naturalisasi pemain Indonesia. Isu terkait dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, kian memanas setelah timnas Cina terus melayangkan protes kepada FIFA. Cina menilai kedua pemain tersebut tidak layak memperkuat timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk saat laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di tengah polemik ini, FIFA mengancam akan memberikan sanksi berat kepada Cina, bahkan hingga diskualifikasi jika mereka terus menggulirkan protes tanpa dasar yang kuat. Kronologi protes Cina. Protes dari pihak Cina berawal dari kekhawatiran bahwa proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Mereka berpendapat bahwa kedua pemain tidak memenuhi syarat bermain untuk Indonesia dalam ajang resmi kualifikasi. Cina menyebut bahwa jika kedua pemain tersebut dimainkan, mereka berencana mengajukan banding untuk memenangkan laga secara otomatis dengan skor 3-0. Namun, hingga kini, FIFA tetap mengizinkan kedua pemain tersebut untuk bermain. Dalam beberapa kesempatan, FIFA menegaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun Cina terus melayangkan protes, FIFA tetap berpegang pada keputusannya bahwa Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dapat memperkuat Indonesia. Ancaman diskualifikasi sikap keras Cina terhadap keikutsertaan Maes dan Eliano dianggap oleh FIFA sebagai tindakan yang mengganggu kelancaran turnamen. FIFA pun dilaporkan mengeluarkan ancaman diskualifikasi kepada timnas Cina dan kemenangan WO untuk timnas Indonesia 0-3 jika mereka terus melanjutkan aksi protes yang dinilai tidak memiliki dasar kuat. Peringatan ini menjadi teguran serius bagi Cina yang saat ini berada di posisi penting dalam perebutan tiket menuju putaran berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diskualifikasi Cina dari ajang kualifikasi bisa menjadi pukulan besar bagi tim tersebut. Bagi Cina, laga melawan Indonesia sangat krusial, mengingat peluang mereka untuk melaju ke babak selanjutnya akan bergantung pada hasil pertandingan ini. Situasi kualifikasi dan momen krusial Indonesia, pertandingan antara Indonesia dan Cina pada 15 Oktober 2024 sangat dinanti. Bagi Indonesia, kemenangan atas Cina dapat menjadi langkah besar menuju babak keempat kualifikasi. Dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, skuad Garuda berpeluang meningkatkan performa di lini belakang dan tengah. Sebaliknya, bagi Cina, laga ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kualitas mereka di kancah internasional. Jika FIFA benar-benar menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Cina, hal tersebut akan mencoreng reputasi sepak bola negara tersebut dan membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk bersaing di fase selanjutnya. Namun hingga kini, kedua tim masih bersiap untuk laga tersebut dengan ketegangan seputar keabsahan pemain yang terus membayangi persiapan mereka.
Harapan Indonesia meski dihadapkan dengan tekanan dari protes Cina, Indonesia tetap optimis. Pelatih timnas Indonesia percaya bahwa Max Hilders dan Eliano Legenders akan memberikan kontribusi besar dalam menghadapi Cina. Kedua pemain naturalisasi ini diharapkan dapat menambah kekuatan tim, terutama dalam menghadapi serangan lawan yang berpotensi datang dari berbagai arah. Kita tunggu bagaimana keputusan akhir FIFA dan hasil pertandingan yang akan menjadi penentu nasib kedua tim di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peringatan FIFA ini menjadi sinyal tegas bahwa organisasi tersebut tidak akan membiarkan protes berlarut-larut yang berpotensi mengganggu jalannya kompetisi. Bagaimana menurut kalian guys dengan aksi protes yang dilakukan oleh timnas Cina tersebut? Dan apakah FIFA perlu membuat keputusan tegas berupa sanksi terhadap timnas Cina apabila protes terus-menerus? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kabar yang sangat super baik, bikin fans timnas tenang, full senyum, dan bahagia bisa tidur nyenyak. Dikonfirmasi oleh klubnya FC Dallas. Penjaga gawang kesayangan kita semua Maarten Paes sudah mulai pulih dan mengikuti latihan. Siap bergabung bersama timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes sudah terlihat berlatih lagi bareng FC Dallas usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan. Setelah dikonfirmasi cedera pergelangan tangan, Maarten Paes terlihat sudah berlatih kembali dengan FC Dallas. Hal itu terlihat di Instagram FC Dallas pada Jumat 4 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Training out was tulis FC Dallas. Maarten Paes terlihat sudah berlatih dengan mengenakan sarung tangan lengkap, fokus kepada arah datangnya bola. Jika dilihat dari waktunya, FC Dallas mengunggah gambar Paes pada Jumat siang waktu setempat. Padahal pada Kamis 3 Oktober 2024, Maarten Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat melawan San Jose Earthquakes. FC Dallas mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pergelangan tangan minor. Kiper Maarten Paes harus absen malam ini karena mengalami cedera pergelangan tangan ringan, tulis FC Dallas. Pada malam itu Maarten Paes hanya hadir di stadion dan sempat menyapa fans Indonesia seperti terungkap di Instastory @JoshuaJulio. Terlihat tangan kanan Maarten Paes memakai wrist protector dalam kurung pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah. Ligamen saya tidak terkilir jadi ini, dalam kurung, kondisi yang bagus, kata Maarten Paes. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. Kini Maarten Paes telah kembali berlatih dengan FC Dallas, hal ini juga kabar baik untuk timnas Indonesia. Maarten Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia Oktober ini. Dalam dua laga lawan Arab Saudi dan Australia, peran Paes sangat krusial dalam menahan dua tim papan atas Asia tersebut. Pada laga lawan Bahrain dan Cina nanti, Maarten Paes tentu kemungkinan besar akan jadi pilihan utama lagi demi mencuri poin. Paes diharapkan siap berangkat ke Bahrain dan Cina pada 6 Oktober besok. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Kalau dari kami itu melawan Bahrain harus mendapatkan poin minimal seri, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Kalau untuk melawan Cina ya harus 3 poin, tambahnya. Lini belakang semakin meyakinkan. Untuk pertama kalinya duet back tangguh kelas Eropa yaitu Jay Itzes dan Jordi Amat akan bermain bersamaan melawan Bahrain dan Cina nanti. Dijamin pertahanan Indonesia akan semakin kuat, kokoh, tak tertandingi. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Jordi Amat dan Jay Itzes untuk lawan Bahrain dan Cina Oktober ini. Timnas Indonesia punya kejutan baru dalam pemanggilan Oktober 2024 ini, yakni dengan hadirnya Jordi Amat dan Jay Itzes. Keduanya berpeluang untuk pertama kalinya bermain bareng bagi Timnas Indonesia. Pasalnya dalam kesempatan sebelumnya selalu ada saja hal-hal yang menghalangi Jay ataupun Jordi berduet di lini belakang.
Jay Itzes melakoni debut untuk timnas Indonesia pada Maret 2024 saat lawan 2 kali lawan Vietnam. Waktu itu Jordi Amat mengalami cedera dan tidak bisa ikut serta timnas Indonesia. Kemudian pada FIFA Matchday Juni 2024, Jordi dan Jay Itzes sama-sama dipanggil. Saat Jordi memimpin lini belakang timnas Indonesia lawan Irak, Jay masih tidak cukup bugar untuk bermain usai menjalani playoff promosi bersama Venezia FC. Sementara Jordi yang main saat laga lawan Irak mendapat kartu merah. Pada laga lawan Filipina, barulah Jay Itzes memimpin lini belakang timnas Indonesia, di mana saat bersamaan Jordi menjalani hukuman. Pada September 2024, kesempatan main bareng kembali tak bisa digapai karena Jordi mengalami cedera. Padahal di waktu yang sama, Jay Itzes melakoni debut sebagai kapten timnas Indonesia. Kini pada Oktober, kesempatan Jay dan Jordi bermain bareng terbuka lebar. Dua laga away lawan Bahrain dan Cina bisa jadi pertemuan dua bek bertipe pemimpin yang sedang dan pernah merasakan level tertinggi sepak bola Eropa. Jay Itzes saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A. Sementara Jordi Amat pernah merasakan sejumlah liga top Eropa seperti Premier League bersama Swansea City, La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis, dan Liga Belgia bersama CAS Open. Saya melihat Jordi Amat adalah pemain terbaik, kata Shin Tae-yong usai laga kontra Irak pada Juni lalu. Saya tidak melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia. Menarik bagaimana Shin Tae-yong akan menduetkan Jordi dan Jay di lini pertahanan timnas Indonesia. Apakah keduanya akan jadi duet back tengah atau Jordi bisa dimainkan di gelandang bertahan? Distribusi bola panjang pemain 33 tahun dinilai masih yang terbaik di antara pemain-pemain lain. Di pertandingan terakhir Johor Darul Takzim, Jordi dimainkan sebagai gelandang bertahan. Timnas Indonesia menjadi skuad termahal ke-8 se-Asia pada pemanggilan pemain Oktober 2024 ini. Timnas Indonesia memang masih menempati peringkat ke-29 di FIFA Ranking per September 2024 dan urutan ke-23 sebagai wakil AFC. Namun peringkat itu berbalik dengan nilai pasar para pemainnya yang cukup tinggi. Menurut data Transfermarkt, Timnas Indonesia menjadi skuad termahal urutan ke-8 di Asia saat ini. Pasukan Shin Tae-yong kini memiliki market value ditaksir mencapai 425,26 miliar rupiah. Di atas Indonesia masih ada Arab Saudi pada urutan ke-7 dengan 509,72 miliar rupiah. Pada pemanggilan kali ini, Shin Tae-yong memanggil 27 nama pemain untuk laga lawan Bahrain dan Cina demi menjaga lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Suntikan besar diperoleh timnas Indonesia dari dua nama yang baru saja resmi menjadi WNI, yakni Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Dua pemain ini sangat berpengaruh pada naiknya market value di skuad timnas Indonesia saat ini. Mads Hilgers, bek potensial berusia 23 tahun yang bermain untuk FC Twente, ditaksir memiliki harga pasaran sebesar 121,67 miliar rupiah. Sedangkan Eliano Reijnders merupakan adik kandung dari Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan dan timnas Belanda. Eliano merupakan wingback dari PEC Zwolle yang memiliki market value ditaksir 11,3 miliar rupiah. Timnas Indonesia akan berkumpul pada 6 Oktober mendatang untuk berangkat ke Bahrain. Pemain dari Liga 1 akan berangkat dari Jakarta, sedangkan pemain abroad akan menuju Bahrain langsung dari negara masing-masing. Nantinya PSSI akan mencarter pesawat untuk perjalanan dari Bahrain ke Cina. Langkah ini diambil demi menjaga stamina dan menghindari cedera para pemain karena perjalanan jauh. Shin Tae-yong optimistis membawa pulang poin penuh dari lawatan ke Bahrain dan Cina. Tujuan saya adalah untuk mengalahkan Bahrain dan Cina, ujar Shin Tae-yong dilansir. Jika kami berhasil mengalahkan dua tim tersebut, kami lebih mudah untuk menembus peringkat ketiga atau keempat. Saya pikir ronde ketiga babak kualifikasi akan menjadi ujian terberat, lanjutnya.
Sintayong telah menetapkan 27 pemain yang bakal membela timnas Indonesia pada laga ketiga dan keempat fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari daftar pemain tersebut diketahui tak ada nama Ramadhan Sananta. Lantas, apa yang membuat penyerang 21 tahun itu kehilangan tempatnya? Ramadhan Sananta sebelumnya dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September lalu. Meski dipanggil, Ramadhan Sananta tidak mendapatkan menit bermain. Sejauh ini belum diketahui apa dasar tak memanggil penyerang Persis Solo tersebut. Murni keputusan Sintayong. Keputusan tak memanggil Ramadhan Sananta murni keputusan Sintayong. Itu sebagaimana disampaikan Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional (BTN). Untuk Ramadhan Sananta itu sudah menjadi pilihan dari Coach Sintayong. Coach Sintayong ini kan juga pantau Liga 1 2024/2025. Jadi dia bisa memilih mana pemain yang bisa membela timnas Indonesia, ungkap Sumarji. 3. Kurang greget. Ramadhan Sananta merupakan salah satu pemain andalan Persis Solo. Itu bukan sebuah isapan jempol belaka sebab ia selalu tampil dalam 7 pertandingan di Liga 1 musim 2024/2025. Hanya saja, ketajamannya di depan gawang lawan masih dinilai kurang oleh Sintayong yang memantau pertandingan Liga 1. Sebab pemain yang memiliki nilai pasar 4,7 miliar rupiah tersebut baru mencetak 1 gol. Tapi selama ditangani Sintayong di timnas Indonesia, Ramadhan Sananta tercatat sudah membukukan 8 gol dalam 21 pertandingan. Dengan rincian timnas senior 5 dan timnas Indonesia U23. Kiper andalannya yaitu Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan. Sintayong langsung ambil keputusan memanggil Cirus Margono untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia. Apa yang membuat Sintayong berani ambil keputusan tersebut? Berikut fakta lengkapnya. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong nggak pakai lama, kemungkinan bisa saja memanggil penjaga gawang Cirus Margono untuk menggantikan Maarten Paes yang mengalami cedera. Langkah ini diambil jelang laga krusial menghadapi timnas Bahrain pada matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Maarten Paes yang tampil gemilang dalam 2 laga sebelumnya mengalami cedera dalam sesi latihan terakhir bersama FC Dallas yang membuatnya harus absen dalam pertandingan penting ini. Cedera tersebut dinilai cukup serius sehingga Paes harus menjalani pemulihan beberapa pekan ke depan. Ketidakhadirannya menjadi pukulan bagi timnas Indonesia mengingat performa apiknya yang membantu tim meraih hasil positif di awal kualifikasi. Peran Maarten Paes sangat berpengaruh pada pertahanan timnas Indonesia. Karena sampai saat ini pesaingnya di posisi penjaga gawang tidak ada yang bisa menyamai dirinya. Termasuk kiper Hernando Ari yang justru sering melakukan blunder baik di timnas maupun di klubnya. Maka dari itu sebagai gantinya, fans timnas Indonesia banyak yang berharap Sintayong memanggil Cirus Margono, kiper muda berdarah Indonesia Amerika yang saat ini bermain di Liga Super Yunani bersama Panathinaikos. Margono yang sebelumnya belum pernah dipanggil oleh Sintayong diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dan menjaga pertahanan tim di bawah mistar gawang. Karena fans timnas Indonesia melihat hanya Cirus Margono lah yang levelnya sebanding dengan Maarten Paes karena sama-sama bermain di luar negeri. Semoga dalam konferensi pers nanti, Sintayong menyampaikan keyakinannya pada kemampuan Margono. Cirus adalah penjaga gawang muda berbakat. Saya percaya dia siap untuk tantangan ini dan kami yakin dia bisa tampil baik melawan Bahrain. Begitulah kira-kira kata Sintayong. Pertandingan melawan Bahrain ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Akan tetapi apabila dengan dipanggilnya Margono, diharapkan Indonesia bisa tetap tampil solid dan meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian sendiri gimana guys? Siapakah yang layak menggantikan posisi Maarten Paes saat melawan Bahrain nanti?